Selamat malam Kak, masih baru sedikit yang bergabung. Kita tunggu. Bisa di-mute Kak, ada yang masih membuka mikrofonnya. Kak Sendro bisa di-mute? Bisa. Bisa Kak, bisa Kak. Siap. Maaf tadi. Ya, siap. Sambil menunggu yang lain, Siap. kakak-kakak bisa membaca modul 1.1 B2 di LMS Kak. Oh, ini buka LMS ya, Kak ya? Ya, sembari buka LMS. Siap. Suaranya Kak Sendro di-mute dulu. Ya. Di-mute dulu suaranya. Kak Sendro, mikrofonnya masih terdengar. Silakan dimatikan. Terima kasih. Masih 7 orang yang bergabung. Sambil menunggu, kakak-kakak bisa membaca LMS, membuka LMS-nya di modul 1.1 B2, elaborasi isi framework, dan model-model refleksi.
Yang lain pada kemana ya? Masih baru 7 orang. Masih pada sholat isya. Kakak-kakak yang lain yang kemarin tugasnya yang mengerjakan di LMS, yang belum mohon dikerjakan karena akan segera dinilai. Malam ini saya akan menilai. Kemarin itu kan masih baru Kak Komar, Rudin, lalu Kak siapa kemarin? Bagus, Kak Saik ya? Oh, enggak. Tugas sebelumnya. Yang lain lama sekali, belum pada masuk. Pada kemana ya? Oke, sambil menunggu yang lain, saya akan membuka tatap maya kita selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak-kakak selalu sehat. Amin. Ya, hari ini kita memulainya dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya kedua, kuatkan pemahaman satu. Di sini kembali lagi saya mengingatkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Yang kedua mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama. Jadi kita sama-sama menghargai waktu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya belum selesai, harap tetap berada di Zoom meeting ini, tidak live group atau karena semua akan tercatat, karena sudah direkam. Nanti itu menjadi bahan pertimbangan kehadiran, nilai kehadiran. Lalu memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi jika ada sinyal yang kurang bagus itu hal wajar. Atau sinyal tiba-tiba mati itu hal wajar. Selanjutnya adalah
Tujuan luas untuk hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Sebentar ya Kak ya, ada gangguan sebentar. Oke. Selanjutnya adalah capaian akhir pelatihan. Guru mampu bersikap reflektif dan dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan capaian pembelajaran khusus. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Yang keempat adalah agenda. Yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Kakak-kakak sudah membaca model-model refleksi? Apakah kakak semua sudah membaca model refleksi? Yang tadi saya Belum. sebutkan Sudah, Bu. di LMS di modul 1.1B2. Di situ ada model-model refleksi. Kalau tidak salah ada berapa? Ada banyak. Selanjutnya agendanya adalah ya, bisa dilihat ya Kak agendanya ya. Di sini ada review, ada tulisan refleksi, ada berbagi refleksi, ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Review framework dan model tulisan refleksi. Framework Burton. Sudah dibaca semuanya kakak-kakak framework Burton? Ada 5 ya. Di sini ada 3 tahap dari framework Burton, adalah apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi apa itu dalam hal ini akan menggambarkan latar belakang kontekstual dari situasi yang Anda pikirkan. Selanjutnya, apa Terus yang Anda apa? lakukan? Selanjutnya lagi, apa hasil dari tindakan Anda? Selanjutnya, apa yang dilakukan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terakhir, apa reaksi Anda terhadap situasi tersebut? Di sini ada framework GIPS, deskripsi, lalu evaluasi, dan konklusi. Lalu kakak-kakak di sini akan menuliskan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu di LMS terkait kecenderungan nilai orientasi. Menurut Ibu atau Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan.
Mari kita coba memperbaiki tulisan dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Di sini saya akan membagi grup, saya akan membuat breakout room, lalu kakak-kakak bisa menuliskan, nanti ada kelompok 1, kita buat kakak-kakak menuliskan framework button, apa itu framework button, terus apa yang harus kakak lakukan, terus apa, dan sekarang apa. Jadi kakak-kakak sebelumnya harus membaca dulu. Ya, boleh Kak Bagus, silahkan. Jika ingin bertanya. Maaf Kak, Ya, pakai HP Kak. oh gitu. Lagi di mana Kak? Diusahakan besok pakai laptop. Gitu. Saya akan bagi breakout room ya Kak ya, sebentar. Oke, di sini kakak-kakak semuanya bisa menuliskan apa itu framework button, terus apa, terus apa, dan sekarang apa. Itu saya nanti membagikan 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Kak Joko, Kak Ari, Kak Rohima, Kak Suhendro. Kelompok kedua ada Kak Bagus, Desvikal, Kak Mika, dan Kak Seh Mohlana. Dan yang terakhir grupnya itu adalah Kak Dia, Kak Komar, Kak Tia. Silahkan berdiskusi tentang framework button. Lalu nanti siapkan presentasi kakak-kakak satu orang untuk mewakili mempresentasikan apa itu framework button dan jelaskan apa, terus apa, dan sekarang apa. Kakak-kakak sudah siap? Saya akan membagi breakout room-nya.
Halo, halo, Ya, Kak. ya, Bu. Apakah yang lain sudah selesai? Apa ini? Silakan Gimana, Bu? kembali.
Silakan kembali ke Zoom kita. Ini nggak bisa kok nggak bisa kan ya, Kak? Gimana? Di- Ini udah pada bergabung. Saya close. Apakah masih ada yang di breakout room? Silakan keluar dari breakout room. Yang lain mana ya? Kok belum pada masuk? Ya, ini oke, satu persatu sudah mulai masuk. Ya, udah masuk semua kakak-kakak. Apakah sudah selesai tugas yang saya berikan? Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di breakout room 1, 2, 3. Apakah sudah selesai? Apa ada yang masih bingung? Pindah dari aplikasi. Mohon maaf Kak, masih bingung karena tadi baru masuk, terus pakai laptop tapi kameranya nggak bisa. Terus masih nggak tahu, nggak paham dengan apa yang menjadi tugasnya. Tadi sebelumnya sudah saya berikan pemahaman bahwa harus membaca yang di LMS tadi, yang saya sebutkan di 1.1b2. Jadi model-model refleksi. Di situ ada framework button. Framework button itu model refleksi yang terdiri dari 3 pertanyaan utama. Apa, lalu apa, dan sekarang apa. Jadi contohnya gini Kak, misalnya kakak-kakak semua itu dalam pembelajaran PJOK yang kakak apa namanya yang kakak rasakan itu sekarang di pembelajaran PJOK dari penerapan kakak-kakak semua di pembelajaran PJOK itu ngerasa kakak-kakak itu bener nggak sih ngajarnya gitu, bener nggak sih apa sih yang saya ajarin ini bener nggak, terus apa yang harus saya lakukan, terus kan ada apa lalu apa dan sekarang apa. Jadi semuanya itu berkaitan dengan pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah. Apakah bisa memahami? Agak bingung ya, masih agak bingung ya. Yaitu karena sebenarnya kakak-kakak harusnya tadi membaca LMS dulu. Kemarin saya sudah bilang kan, kakak-kakak harus rajin-rajin buka LMS, jadi membaca dulu. Apakah di sini saya coba buka LMS-nya ya.
Bentar. Kakak-kakak bisa membuka LMS-nya juga sama-sama. Kita sama-sama buka LMS. Semua modul, klik yang semua modul. Lalu kakak-kakak klik 1.1b2 elaborasi isi framework dan model-model refleksi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah, Bu, sudah. Ya. Di sini kakak bisa lihat. Kakak bisa baca dulu deh kalau masih bingung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kakak bisa baca sampai selesai. 5. Kakak bisa mengklik 1 kalau sudah membaca, lalu klik 2, klik 3. Yang nomor 3 itu nanti ada pertanyaan. Nah, di sini kan sudah kemarin ini ya kayak sudah mengisi kemarin Kak Hendro. Atau mengisi kapan ini? Hari ini ataukah kemarin? Kak Kayaknya Pak Hendro tadi deh. Komarudin. Kak Tadi, Komarudin Kak. kemarin ya? Tadi. Ya. Tadi di pas sini yang lain sebelum juga, yang kayaknya lain Pak juga Hendro harus duluan, Kak, mengisi ya yang tadi kakak. ngisi. Yang lain juga harus mengisi ya kakak-kakak. Jadi kalau ada seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini diisi semua. Nanti di situ ada nilainya. Tapi berhenti di halaman kelima, Kak, tadi. Ya udah, karena apa belum kebuka atau gimana? Nggak bisa kebuka. Nah di sini ada. Karena belum paham tugasnya yang di Di halaman sini 5. di halaman 4 ada yang tentang kita bahas tadi framework button. Iya, Gitu. framework button. Nah di sini di halaman kelima ada beberapa model penulisan refleksi. Ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topi.
nanti kalau kakak-kakak sudah mempelajari semua model ini, di sini kan ada pertanyaan, tuliskan jawaban pada tempat yang disediakan. Nah, di sini udah bisa kebuka ya Kak, halaman 5. Udah, Kak. Halaman 5 ada preview. Di sini juga ada soal, hal penting apa yang paling bermakna selama saya mempelajari modul ini. Jadi kakak-kakak setelah membaca modul ini, tuliskan jawabannya di soal 1. Ada soal 2 juga, bagaimana saya melakukan refleksi selanjutnya, model apa yang akan saya gunakan terlebih dahulu. Nah, di sini kakak-kakak bisa memilih model refleksi. Kalau tidak salah ada contohnya, bisa diunduh atau bisa cari di Google bagaimana apa itu refleksi segitiga, deal, 6 topi, 4C, model cuaca, 4F, dan papan bercerita. Nanti kakak-kakak di sini, di soal nomor 2, bagaimana saya melakukan refleksi selanjutnya, model apa yang saya gunakan terlebih dahulu, dan apa yang membuat saya tertarik menggunakannya. Jadi kakak-kakak silakan pilih ya, nanti bisa dicari di Google atau kalau nggak salah bisa diunduh. Terus setelah itu baru kumpulkan. Jadi ini ada kumpulkan. Di sini due date-nya 11 September. Kakak-kakak mohon maaf kalau misalnya saya menyampaikannya membuat kakak-kakak menjadi bingung. Mohon maaf sebelumnya karena ya sama-sama masih belajar. Saya juga baru, jadi mohon maaf kalau sekiranya kurang paham. Saya mohon maaf atas penyampaiannya. Tapi di sini kakak-kakak bisa belajar lagi di LMS, bisa membaca-baca lagi, dibuka-buka lagi. Apa yang harus dikerjakan, silahkan dikerjakan. Nanti daftar hadir juga saya akan menilai. Di sini juga masih ada beberapa orang yang nggak hadir ya. Senior saya sepertinya tidak hadir. Tapi udah lebih ada kemajuan daripada kemarin. Kemarin hanya 12 orang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Silahkan. Kalau memang misalnya belum paham banget tentang framework, nanti setelah Zoom kakak-kakak bisa membaca lagi. Kakak-kakak juga bisa menyelesaikan tugas dulu di LMS, boleh sambil menunggu waktu Zoom-nya selesai. Bisa mencari-cari dulu apa itu model-model refleksi yang 6 topi, yang tadi sambil menunggu waktunya habis. Masih ada 45 menit lagi sih. Kak, izin yang saat refleksi tugas ini 1.1 D.2 ini, Kak. Iya. Ini berarti PDF ya, Kak? Bentar, Kak. Saya belum lihat. Yang di halaman 5 tadi kan sudah diklik selesai, kemudian masuk ke ini materi baru atau materi sebelumnya gitu? Sebentar, Kak ya. Oke.
yang di framework model-model refleksi ya, Kak? Iya, benar, Kak. Di halaman 5. Di halaman 5 kan selesai tuh, kita lanjut selesai terus masuk ke refleksi dan model-model refleksi ada tugas. Itu termasuk di materi sebelumnya atau nanti materi baru gitu loh, Kak? Oh, itu di materi yang nanti, Kak, nanti belum itu. Oh, yang nanti. Jadi kita masih sampai yang di sini tadi ya. Masih sampai Di halaman 5 ya, Kak? B.2 di halaman 5. Itu kan ada soalnya. Bisa. Ini nggak pakai PDF kok. Bahkan kakak-kakak itu dulu sambil menunggu waktu jemput. Sekali lagi saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan agak kurang paham di kakak-kakak. Maklum, baru menjadi fasilitator. Baru pertama kali. Kak, Di boleh halaman sambil 3 nanya ya? juga ya, Kak. Iya, nggak usah, Kak. Kadang kan kita kalau sudah di lapangan itu kadang minusnya itu agak berat bawa-bawa kertas atau menulis-menulis hal-hal apa yang terjadi di lapangan. Apalagi kalau udah panas di lapangan, kita kadang-kadang sejalannya aja gitu ngajar PJOK. Ya. Tanpa harus menyiapkan refleksi ya. Ataupun ketika sudah selesai ya, apalagi terburu-buru gitu, Kak. Lebih kebiasaan sih kalau ngeliat. Cuman di sini lebih ke administrasi pembelajaran ya, kayak yang dituntut Iya. orientasinya. Nah, nanti setelah mengikuti PKG ini, yang tadinya kita males menuliskan refleksi setelah apa yang sudah kita ajarkan sama anak-anak, nanti kakak-kakak juga jadi semangat kok
menuliskan refleksi. Walaupun hanya di awal, biasanya hanya di awal. Tapi ya, pengalaman saya ketika setelah mengikuti PKG, cara mengajar saya itu jadi berbeda. Bukan, kan ini kan semuanya berpusat pada peserta didik. Jadi kita tuh harus ngikutin aja apa yang mau murid. Dan kita harus lebih kreatif untuk membuat murid tidak bosan. Nanti kalau sudah sampai akhir ketemu kok Kak, rasanya berbeda. Jadi selama ini kalau kita ngajar, udahlah kasih bola aja gitu. Kan banyak tuh kita kalau ajaran, udahlah kasih bola aja gitu. Tapi nanti setelah semua kegiatan selesai, itu pikiran kita akan terbuka. Oh, ternyata nggak cuma begini ya, ternyata nggak cuma begitu ya. Gitu. Nanti lama-kelamaan akan terbuka pikiran. Itulah namanya kan PKG, program perkembangan kompetensi guru kan. Jadi kita lebih berkompeten lagi. Jadi kalau yang dibaca tadi itu kita lebih ditekankan sebagai fasilitas untuk anak ya Kak, Iya. terkait dengan pembelajaran. Ya, jadi kita tuh hanya memfasilitasi aja. Nanti juga akan ada model dengan cara kita mengajar, cara-cara kita mengajar gitu. Yang tadinya hanya pakai peluit aja nyuruhnya gitu. Nanti semakin kesini semakin berbeda. Misal kayak harus nyuruh baris gitu. Semuanya siap gerak. Gitu. Nggak seperti itu lagi. Gitu. Nanti ada gaya mengajar kita itu apa gaya mengajar kita selama ini hanya komando gitu kan, hanya kita yang mengomandokan murid gitu kan. Nah, nanti semakin jauh semakin terbuka kita sebagai guru olahraga. Tapi nanti itu masih bisa dikatakan panjang pembelajaran ini peserta didik bisa dibilang lebih merdeka ya Kak ya? Iya. Terkait dengan jadi semuanya tuh berpusat pada peserta didik. Jadi apa yang mau kita ini nggak ada apa namanya, semua kesetaraan gender. Jadi kalau semua main bola, cowok main bola ya kayak juga main bola gitu. Jadi nggak ada yang cowok aja yang main bola gitu. Jadi semua kesetaraan gender. Kakak sudah mengisi semua? Di halaman 3 ini juga ada yang harus diisi ya kakak-kakak. Ini soalnya baru Kak Suhendro sama Kak Omarudin aja yang mengisi, yang lain belum. Kak, terkait dengan penulisan refleksi, kan ada beberapa macam ketika kita mengajar, apakah kita misalkan memilih satu mode refleksi nih. Nah, itu memang harus terus kita pakai itu, apa memang kita boleh pilih-pilih lagi gitu? Boleh Kak, boleh. Boleh ganti-ganti. Sebagai acuan apa ya, pengetahuan kita gitu kan. Jadi karena kan ada banyak macam mode refleksinya gitu. Bisa yang mana yang kalau kakak mau coba yang ini, pakai mana sih kalau saya coba mode refleksi yang ini saya tulis gitu. Besoknya lagi, kalau yang ini gimana ya gitu. Untuk lampirannya ini di mana sih Kak ngelihatnya? Terkait dengan model penulisan refleksi ini kan ada 7 nih. Kalau di sini sih diinformasikan dalam dokumen terpisah gitu. Yang segitiga refleksi, terus deal, refleksi 6 topik.
nggak ada unduh ya Kak ya di situ, nggak ada Mm-mm. keterangan. Iya Kak. Kalau nggak ada di sini Kak, berarti Kakak harus cari di Google apa itu refleksi 6 topi Juga. seperti itu. Iya. Kalau nggak ada di sini, saya juga nggak nemuin. Kayaknya sih waktu itu ada. Download lah ya. Harus download gitu ya, Pak. Iya. Cuman di sini kan nggak dilampirkan linknya. Jadi kemungkinan kita yang cari tahu model-model ini. Nah, Kakak sambil menunggu bisa mengerjakan halaman 3 masih banyak belum ngerjakan. Masih 2 aja dari tadi. Masih 2. Kita ada tatap maya lagi di hari Malam Sabtu Kak. Tanggal tanggal 13 ya, tanggal 13 ya. Nah, itu kan modul 1.2 ya, Kak. Eh, Kakak-kakak bisa ngebaca dulu sebelum kita masuk ke tatap maya selanjutnya. Terus di modul yang ini bisa dikerjakan dulu apa yang harus dikerjakan. Jadi saya bisa segera menilai. Karena kalau nggak dikerjain, nggak dapat nilai, Kak. Jadi kerjainnya pakai batas waktu ya, Kak ya. Ya, di situ biasanya Ada deadline-nya ini Kak. biasanya di Sampai situ Kak. ada di date-nya ya. Kalau seandainya maaf ini Kak, Ya. lewat dari deadline itu bermasalah nggak sih? Maaf nih sebelumnya. Ya, di situ tulisannya late, Kak, nanti. Terlambat. Bisa dikerjakan walaupun terlambat, tapi ada tulisan terlambat. Tapi kan itu mempengaruhi nilai gitu. Kakak-kakak yang saya harapkan tetap semangat karena baru mulai. Karena kita kan baru mulai. Jadi tetap semangat buat kakak-kakak. Perjalanan masih panjang, masih sampai November. Oh, maaf Kak, Septi mau tanya. Ya. Pengerjaan itu ketika menjawab soal-soal itu boleh tidak sih seandainya, maaf nih sebelumnya, nggak harus pakai apa namanya Canva, Canva atau apa tuh satunya lagi itu yang PPT. PDF gitu. Apakah memang harus dilaksanakan menggunakan Canva atau PDF atau Word boleh gitu? Mohon Kak kebijakannya. Ya. Sebenarnya bisa, Kak. Kalau di situ ada pilihannya kan di situ. Kalau misalnya harus menggunakan PDF ya, maka uploadnya menggunakan PDF. Yang Oh di gitu. dalam PDF itu ya bisa berupa Canva, bisa berupa PPT gitu. Cuman kan guru zaman sekarang itu kan memang harus dituntut kreatif, Kak. Jadi Iya. nggak monoton hanya Word saja kan. Kan sudah banyak kan yang menggunakan Canva. Mungkin kakak-kakak di sini juga seperti membuat RPP pun pakai Canva gitu kan, dihias-hias gitu kan. Kan tampilannya lebih menarik gitu. Jadi kita nggak monoton Word aja gitu. Siap. Katia, apakah Katia sudah mengerjakan yang di LMS? Halo Katia.
Kak Diah, Kak Bagus, Kak Rohima, Kak Destikal, Kak Ari, Kak Mika. Kak Mika yang mana ya? Saya belum pernah ketemu loh. Halo Kak Mika. Ya, Bu, ini sedang mengerjakan LMS-nya. Kak Mika sekolah ngajar di mana Kak? Di SDN 2 Tanjung Sari, Bu. Oh, panggilnya Kak ya Kak, jangan Bu. Oh iya, Kak. Ya di Lupa, sini lupa. kita panggilnya Kak. Kami kan suruh hidupin Oh videonya. iya. On cam Kak. Karena sambil ngerjain LMS sebentar ya, Kak. Oh iya. Kalau Kak Diah, boleh ya saya Karena, tanya-tanya ya, soalnya saya karena ini biar. pakai laptop ini ternyata kameranya agak bermasalah. Jadi Oh, apa namanya pakai handphone terus dipakai sambil buka LMS-nya juga. Jadi agak ribet. jadi dua-duanya, jadi agak ribet ya Kak ya. Iya. Kalau Kak Suhendro SMP 2 ya Kak? Kemarin udah ikut MGMP, Kak Suhendro. Siap sudah Kak. Di SMP 3 kali Anda. Kalau Kak Seh sekolahnya di mana Kak? Gimana Kak? Sekolahnya di mana Kak? Tempat ngajarnya? Oh, saya di sekolah yang baru itu Kak, SMP Adab Kusuma Bangsa. Ada Kusuma Bangsa itu di mana ya? Di Negara Ratu, Sidoarjo, baru. Oh, sekolahan baru ya? Iya, SMP Adab Kusuma Bangsa. Iya, iya. Tuh, satu yayasan nama Pak Komar tuh. Oh, jadi partner. Eh, Itu SD, SMP, SMA atau? SMP Kak. Oh, Iya, SMP. ini udah baru berjalan 2 tahun. Ya. Jadi gedung-gedungnya masih baru ya? Alhamdulillah masih baru, catnya masih baru. Waktu itu waktu lewat situ sih masih pembangunan sih. Iya, sekarang udah alhamdulillah. Kalau Kak Main-main, Bagus, Kak. kalau Kak Bagus sekolah di mana Kak? Di SD 2 Sukadamai, Kak. Sukadamai. Sukadamai itu mana sih? Belum SMP pernah 2 lagi. tahu ya, Belum Kak. Kak. Sukadamai di mana ya? Sukadamai itu ujung Lampung Selatan, Untuk SMP 2 perbatasan sama ya. Lampung Timur. Oh iya, iya, iya. Sukadamai. Tadinya tuh kita mau tatap muka itu di Kalianda. Waduh, Ya, cuman saya mikir kan teman-teman ini kan pada dari sini semua. Lampung Selatan paling ujung kita kan. Karena semuanya kan yang lain kan semua dari Kalianda. Saya mikir juga kan tanggal 11 Oktober. Tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober mulai, sedangkan saya HPL-nya lahirannya itu tanggal 11, Kak. Informasi aja. Saya 11 sudah apa tuh? 11 Oktober saya HPL-nya. Hari perkiraan Oh. lahir 11 Oktober. Jadi kalau misalnya nanti tanggal 11 lahiran, tanggal 12 saya istirahat, tanggal 13 langsung kita tatap muka gitu. Ya mudah-mudahan aja sih nggak sampai lewat HPL. Mudah-mudahan Soalnya- normal lah. Iya, amin. Soalnya kalau sampai lewat HPL, kakak-kakak akan saya serahkan ke Kalianda. Dititipkan sama Waduh. Pak Asil yang lain gitu. Waduh, jangan ke Kalianda dong, Kak. Iya. Jauh. Iya, tadinya gitu. Ya mudah-mudahan saya minta doanya juga supaya saya lahirannya tidak lewat HPL gitu. Tadinya saya Amin. pikir sekolah mana yang
ada kelas kosong gitu kan. Tapi waktu itu saya chat kan hanya Kak Suhendro sama Kak Komar yang respon. Karena waktu itu deadline, jadi memang harus hari itu disuruh milih sekolahnya, mau di mana tatap mukanya gitu. Makanya saya tanya-tanya, tapi yang respon cuma 2. Ya udahlah saya pilih di tempat saya aja. Sebenarnya saya nggak mau milih di tempat saya, Kak. Ini sekedar informasi aja. Kalau tatap mukanya di tempat sekolah Fasil, itu Fasilnya nggak dapet transport. Makanya saya tanya, ada sekolah nggak yang bisa dipakai gitu kelas kosong. Tapi tidak ada respon, ya sudah. Akhirnya, ya udah saya ngalah aja lah. Nggak apa-apa saya nggak dapet transport. Karena kan semua kan ada transportnya. Kak Septi dari SMP 1 ya Kak ya? Iya, Kak. Saya dari SMP 1 Natar. SMP 1 Natar. Partner saya ibu si Kakak Rohima. Oh iya. Satu lagi enggak, 2 lagi kan SMP 1 itu ada 4 guru olahraganya. Yang 2 enggak ikut diseminasi ini. Sibuk. Itu berarti sudah deal di SMP 1 Kak ya? Nggak bisa Iya. digoyang lagi ya? Jadi Digoyang nggak misalnya. bisa, karena udah karena kan 2 orang kan mau buat surat izin ya ke dinas kan. Nanti kan kakak-kakak juga mendapatkan surat izinnya itu untuk kegiatan seminggu itu. Pikir saya kalau kakak Septi dirubah kan bisa dapat transport juga kalau di Tanjung Sari lah misalnya. Kalau nggak di Sukadama ya Pak ya? Aduh, Jangan-jangan. jauh ya di Sukadama. Kasian Kak Septi jalannya hancur. Iya, kasihan nanti anaknya mau nyusu, pulangnya Iya. jauh. Tanjung Sari itu yang dekat itu. Tanjung Kalau Sari siapa? Sekolahan itu, siapa? Mike Mbak, apa Kak Mike itu? Kak Mika. Iya Kak Mika. Pak Komar tuh Tanjung Sari, Bu. Kak. Saya di Umbul Kates, Kak. Atau yang ini Pak Joko itu deket itu SD Negeri 3 Merabatin ya? Mana Pak Jokonya kelihatannya. Ya percuma juga kalau deket kalau nggak ada kelas yang bisa dipakai. Kalau di SMP 1 walaupun nggak ada kelas yang bisa dipakai, cuman kan ada GSG. Oh. Jadi nanti kakak-kakak kalian saya tempatkan di GSG. Karena SMP 1 juga full. Ada kelas kosong, malah lebih kurang kalau SMP 1 itu. Tuh. Ini memang harus ada kelas. Kayak Kak Sendro kan kemarin menawarkan rumah. Jadi udah saya tanyakan ke panitia, nggak bisa kalau rumah karena harus ada surat izinnya, harus ada capnya dari gedung resmi gitu. Berarti kayak GSG Podomoro gitu ya? Ya tapi nggak dapet kalau kita nyewa balai misalnya kayak balai BSDM sini gitu misalnya itu nggak dapet apa namanya transport untuk penyewaan itu nggak dapet, jadi memang harus di sekolah. Oh gitu ya, mantap Jadi kita sebenarnya berdoa nih semoga segera Kak Septi biar nggak HPL-nya lewat. Kalau lewat kita kacaunya ke Kalianda ini waduh. Iya, Kalianda sama Tanjung Bintang. Waduh, itu. Jauh memang. Saya kemana aja. Mereka selama kan 1 minggu. Selama 1 minggu itu Kak ya? Iya, selama 1 minggu Kak. Jadi sebenarnya itu Ramsel itu ada 5 fasil, yang 1 nggak lulus. Jadi tinggal 4 fasil. Kenapa dia nggak lulus? Dia di tugas-tugas terakhir dia nggak buat, dia nggak ngumpulin. Jadi memang penting banget tugas-tugas. Kan sayang tuh udah sampai terakhir tapi kita nggak lulus, nggak dapat sertifikat. Waduh, ya kan? ini. Nah, kenapa kehadiran dan tugas itu penting? Apalagi pas tatap muka. Orangnya pinter Kak, namanya nggak usah disepil lah ya namanya. Dia orang waktu tatap muka dia pinter, dia aktif sekali, ngerti gitu, paham apa yang disampaikan, terus dia ngejawab.
kelompok dengan saya juga, dia aktif orangnya. Cuman di saat-saat terakhir, pengumpulan tugas itu hanya beberapa tugas itu. Kayak RPP suruh video, dia nggak ngumpul. RTL juga dia nggak ngumpul. Modul ajar dia nggak ngumpul. Terakhir itu hanya 3 tugas, tapi dia nggak ngumpul. Dia nggak lulus. Maaf Kak, izin bertanya ya Kak ya. Iya, Kak. Berarti kalau seandainya tatap muka itu kita nggak hadir lebih dari 1 kali, berarti udah Positif nggak lulus. dipastikan pasti Positif. pasti nggak lulus ya Kak? Iya, positif nggak lulus, Kak. Karena hanya cuman bisa 1 hari izin. Kan sayang tuh kita sudah berjalan jauh sampai ke tatap muka, Kalau tiba-tiba nggak gini Kak, lulus. Ya, maaf Kak, gimana? kalau seandainya kita nggak lulus, apakah akan berdampak ke belakangnya? Dalam arti kita nggak bisa ikut seperti ini lagi atau masih bisa apa gimana Kak? Nah, kalau itu sih kurang paham banget sih Kak ya. Cuman kan kalau lulus pasti namanya Kemendikbud ini kan punya program tuh pasti ada rencana tindak lanjutnya kan gitu. Iya. Pasti ada walaupun nggak tahu apa. Tapi pasti ada tujuannya kalau kita lulus. Sama kita di RHK juga kita mendapatkan berapa poin gitu. 132. Nah, nanti di PKG ini kita dapat banyak poin dari sertifikat itu. Kita bisa kumpulkan, kita di situ menjadi peserta kan. Gitu. Kalau kaitannya dengan guru penggerak sih sebenarnya nggak ada PKG. Kan banyak tuh pertanyaan, sama nggak sih PKG dengan guru penggerak gitu atau apa-apa gitu. Sebenarnya nggak sama. Nggak sama, dari transport aja nggak sama gitu. Kalau bisa dibilang, kalau boleh disepil itu ternyata banyakan transport itu di PKG bukan di guru penggerak. Pak Bagus. Kak Bagus. Sampean ceritanya nanti ke Kak Septinya. Curhatnya nanti aja. Nggak apa-apa Kak, kita sambil sharing-sharing. Kalau di grup pribadi nanti jenengan nggak enak, ada yang denger. Kalau saya sarankan nanti pas kapan jenengan ketemu dengan Kak Septi di sekolahan minta saran, mumpung Kak Septi belum HPL. Nah, HPL bingung lah. Atau seminggu lagi lah jenengan menyampaikan. Kalau saya kan udah tahu. Tadi yang WA aku ya? Iya, iya Kak. Yang terkait izin ya Kak? Iya. Iya. Apakah ada rencana mau izin gitu? Gini Kak, nanti pribadi aja lah Kak. Oh gitu. Pribadi aja Pak Kak Agus, biar enak ngobrolnya. Enggak, kalau misalnya mau mengundurkan diri, itu sebenarnya sudah telat sih Kak. Harusnya dari kemarin-kemarin kalau misalnya ada rencana mengundurkan diri. Soalnya kan ada suratnya kan, pengunduran diri. Kalau sekarang ini sepertinya sudah nggak bisa kalau mengundurkan diri. Kalau punya rencana mengundurkan diri, kakak-kakak semua. Mereka ada yang bertanya lagi atau apa ya, kita sharing-sharing aja lah sambil nunggu waktu, masih 15 menit lagi. Artinya Kak Septi kita ini sampai jam 9 terus ya? Apa bisa lebih nggak sih? Lebih Kak. Gitu. Lebih jam berapa? Kemarin itu kan 2 JP. Kemarin itu pertama kali kan. Agak lupa juga saya akan menyampaikan. Siap. Nah itu ternyata di time span saya belum mencukupi. Jadi harus 90 menit Kak. Semuanya itu harus 90 menit. Nggak nyampe 2 jam sih. Oh, berarti artinya nggak sampai lewat dari jam 10 lah gitu ya? Nggak nyampe. Siap Pak. Tak kira sampai jam 11-an gitu. Enggak. Karena kalau di time span itu ini Kak, harus memenuhi. Kalau untuk di fasilitator itu namanya ada time span. Dan itu memang untuk pembayarannya
Jadi harus dipenuhi Siap. waktunya gitu. Jadi kalau kalau misalnya saya belum memenuhi ya saya nggak dibayar gitu. Paham, paham, paham. Berarti tadi maaf tanggal berapa HPL-nya perkiraan? Tanggal Oktober 11 Kak. 11 ya. Mudah-mudahan masih sebelumnya. Iya. Kalau sampai lewat ya Amin, dengan amin. sangat terpaksa kakak-kakak saya serahkan ke kalian deh atau ke Tanjung Bintang. Itu Kak Septi emang harus Lampung Selatan ya, bukan Bandar Lampung gitu ya? Enggak, Kak. Iya Kak. Kan sesuai kita ngajar. Oh. Habis kesempatan kita. Kalau Bandar Kak, Lampung kan izin ada nanya gelombang boleh 2. nggak Kak? Boleh Kak, Suwandi Kak, silakan. mohon maaf dan batin sebelumnya saya baru bisa gabung nih. Saya pernah bertanya mengenai tempat kegiatan nanti sama Ibu Diana apa ya? Apa Bu Dian ya? Nah, itu kalau Bu Diana. kita ya Bu Diana, kalau dekat dengan Bandar Lampung, kita kan ini dekat dengan Bandar Lampung. Katanya bisa katanya, Kak. Gimana Iya itu, Kak. Kak? Jadi kalau itu kan pembagian kelas Kak. Jadi pembagian kelas Oh itu kan gitu. bukan kita, bukan dari Fasil yang memilih, tapi kan dari sananya. Oh gitu ya. Karena kan Kak Suwandi sekolahnya Lampung Selatan kan, bukan Bandar Lampung. Iya. Mm-mm. Jadi memang sesuai sekolahnya gitu. Wilayah Kalau gitu ya. misalnya mau pindah ya konfirmasinya ke bagian panitia BGP Lampung itu gitu. Cuman kalau menurut saya sih karena pembagian wilayahnya itu kan sekolahnya udah termasuk Lampung Selatan. Iya. Kak Suwandi Walaupun mumpung lagi masuk udah kirim itunya Jadi surat izin. tadi pas saya surat izin dan fakta integritas tadi dicek sama Pak Kepsek, ternyata staf TU-nya ada kesalahan penulisan tahun surat. Mestinya Oh tahun gitu. 2024 itu 2023 gitu. Jadi diminta Jadi untuk direvisi. Belum tadi itu. Jadi saya nunggu sampai sore jam 5-an tadi di Haji Benda itu. Ternyata staf TU-nya udah bergeser dulu ke UBL. Karena dia dosen di sana juga. Mudah-mudahan besok pagi saya kejar lagi nih untuk diperbaiki gitu. ya, ya segeralah Kak soalnya kan ada batas Ya, waktunya. Ternyata iya sampai hari siap Kak, Sabtu. ya. Siap Kak. Kakak ada yang mau bertanya lagi? Kak, saya mau nanya lagi nih Kak, mumpung kita Boleh, lagi ngobrol bareng-bareng nih. boleh. Mengenai teknik pembelajaran kayak Kakak tadi bilang kan disampaikan berbeda cara mempersiapkan peserta didik pada saat kegiatan akan dimulai. Yang udah saya lakukan, entah menurut aturan yang baru setelah kurikulum merdeka, memang saya itu seperti biasanya anak-anak itu dikumpulkan di lapangan, membentuk misalkan 3 banjar gitu, dipimpin oleh ketua kelas dan seterusnya. Sebelum dimulai, kita berdoa baru kita berikan tujuan pembelajaran hari ini kita mau ngapain dan seterusnya. Setelah itu baru kita pemanasan, baru ke kegiatan intinya. Apakah seperti itu masih apa ya, kurang pas di era saat ini, Kak? Ya, sebenarnya itu memang rata-rata kita seperti itu ya Kak ya. Iya, Kalau yang kondisi saat ini yang sebelum menerima pembelajaran dari PKG ini. Sebenarnya itu gaya mengajar komando sebenarnya. iya, Komando. Nanti kalau kita sudah selesai semua, kita nggak seperti itu lagi Kak. Seperti contohnya misalnya untuk membariskan murid, itu ada yang namanya titik sempurna. Kita ngomong titik sempurna gitu sama murid. iya. Nanti mereka membentuk titik sempurna itu berarti kalau kita merentangkan tangan, biasanya kan kita rentangkan tangan hadap kanan, Iya, hadap kiri gitu. betul. Itu kalau kita bilang titik sempurna, mereka langsung siap merentangkan tangan sendiri,
terus ke kanan, ke kiri. Kalau sudah tidak senggolan berarti itu sudah titik sempurna. Gitu. Jadi kita nggak harus suruhnya siap gerak, hentangan tangan, hadap kanan, hadap kiri. Sebenarnya sudah tidak seperti itu lagi. Salah satunya jadi seperti itu caranya. salah satunya titik sempurna gitu ya. Salah satunya itu. Tapi yang ngasih aba-aba tetap kita sebagai pembimbingnya atau ketua kelas, Kak? Bisa sih Kak, bisa ketua kelasnya, bisa kita. Pasti peserta didik bingung apa yang dimaksud titik sempurna, ya kan? Iya, kita menjelaskan dulu titik sempurna itu apa gitu. Iya. Nanti baru dilaksanakan. Kalau pemanasan juga kan biasanya memang benar-benar kita pemanasan yang angkat tangannya, kanan kiri, terus goyangin bahunya gitu. Sebenarnya pemanasan juga bisa dari permainan gitu kan. Nggak harus seperti itu. Tidak melulu harus seperti putar tangannya, kanan kiri, tekuk lututnya. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Berarti dengan permainan itu udah masuk dalam pemanasan ya Kak Septi? Iya. Jadi memang guru yang untuk sekarang, kalau PKG ini yang kita sudah dapatkan itu ya seperti itu Kak. Jadi nggak harus benar-benar pemanasan, nggak harus, jadi bisa lewat permainan. Iya, iya. Berarti kalau misalkan kayak kita ke materi bola voli, passing bawah, bisa diadakan kegiatan lempar tangkap dulu gitu kali ya kayak? Seperti anak-anak lempar tangkap, tapi dengan cara dari pundak sampai ke telapak tangan lurus, nggak boleh ditekuk gitu, misalkan gitu. Salah satunya gitu ya. Kan pasti anak-anak kan agak sulit tuh gerakan kayak gitu ya. Ya kan itu secara nggak langsung kan sudah pemanasan. Iya, iya. Dengan permainan juga bisa kan. Dengan permainan-permainan apa yang membuat mereka bergerak. Bergerak ya. Seperti bintang berpindah tempat gitu ya. Iya, iya. Iya, iya. Kakak-kakak yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri? Masih ada 7 menit lagi. Saya ingatkan kembali bahwa yang di LMS segera dikerjakan apa yang harus dikerjakan. Boleh Kak Dia? Ada yang ingin ditanyakan? Mau saya nanya nanti. Ini loh Kak, kalau misalnya kakak kan balik lagi ke HPL kakak tadi ya. Oh ya. Jadi kakak kan 11 Oktober tuh. Kalau misalnya nih kakaknya agak mundur gitu, terus nanti kita beneran ke Kalianda gitu ya Kak? Iya. Kalau jadi kan posisi saya juga kan sekarang lagi hamil 7 bulan tuh. Oh iya Kak. Kalau misalnya harus ke Kalianda, kayaknya nggak bisa. Terus solusinya itu gimana ya Kak ya? Iya. Jadi waktu saya tatap muka juga itu kan belum 8 bulan Kak. Ya kalau misalnya ke Kalianda ya berarti nginep karena kan jauh tuh kita dari Natal ke Kalianda. Nanti kakak-kakak semua itu bakal dapat fasilitas penginapan, tapi hanya di hari pertama dan hari terakhir. Jadi nggak setiap hari dapat fasilitas penginapan. Kalau untuk solusi untuk ke sana, kalau nggak mampu, nah itu pun saya kemarin tanya sama Kak Diana, bagian adminnya. Kak, gimana kalau tiba-tiba saya melahirkan pas pada saat kita tatap muka gitu. Ya itu kata dia solusinya diserahkan ke fasil yang ada di Kalianda ataupun Tanjung Bintang. Gitu. Kalau misalnya nih saya terus mundur di pertengahan pas ditatap muka, nanti bisa berakibat ini nggak sih Bu?
Kalau mundur, Takutnya nggak kepanggil PKG lagi atau gimana gitu nggak? nah kalau untuk PKG selanjutnya kan belum tahu nih Kak, apakah ada PKG selanjutnya atau enggak. Soalnya setelah gelombang pertama yang kami kan, setelah itu kan kami menjadi fasil. Nah, setelah ini kan mengajar kakak-kakak semua. Nah, setelah itu selesai dan belum ada program lagi kayak gitu. Jadi belum tahu ke depannya itu gimana. Apakah ada pembukaan lagi atau enggak. Tapi kalau untuk mundur, kalau untuk di pertengahan sepertinya udah nggak bisa, Kak. Kemarin soalnya saya lihat di grup kalau udah mau mundur tuh udah nggak bisa. Tapi ya makanya ya mudah-mudahan aja kita semua berdoa nggak sampai. Mudah-mudahan ini ya Kak. Iya, nggak sampai lewat. Terus Ya gimana? kalau untuk apa namanya dampaknya itu Kak, maksudnya kayak dampaknya itu bagaimana? Dampaknya kalau mundur ya Kak ya. Mundur di tengah-tengah ya Kak ya. Kalau mundur di tengah-tengah saya juga belum paham benar Kak. Penjara atau gimana itu? Oh enggak. Ngeri amat. Enggak sampai di Ngeri amat lah bagus. Kalau orang mundur kabur di tengah-tengah, saya belum paham benar apa dampaknya. Cuman Kakak bisa tanya di bagian di panitia BGP-nya Kak Diana. Kan ada ya kayak Kakak masuk ke grup kan? Grup nah, apa di situ kan ada Kak Diana. Masuk grup nggak? Ada. Nah, di situ kan. Di situ bisa ditanyakan langsung. Tapi kalau tidak urgent banget ya nggak usah mundur Kak. Kak Septi. Ya, gimana Kak Septi? Ini kita antisipasi misalkan seandainya Kak Septi terjadi sebelum HPL atau bagaimana, itu kan ada dua kemungkinan antara Kalianda atau Tanjung Bintang. Nah, itu perkiraannya itu kalau tatap muka yang 7 hari itu biasanya sampai jam berapa ya Kak ya? Apa sampai malam jam 10? Enggak Kak, cuman dari jam 8, biasanya kita mulai jam 8, terus coverage jam 10, mulai lagi sampai jam 12. Selesai kan, istirahat, nanti mulai lagi setengah 2, kalau yang kemarin pengalaman saya itu setengah 2 sampai asar. Asar masih coffee break, tapi setelah itu masuk lagi sampai jam 5. Artinya jam 5 itu sudah selesai lah ya? Iya, sudah selesai jam 5 sore. Karena kan seandainya kita tadi ada dari Kak Septi bilang hari pertama dan hari terakhir. Berarti kan kami mungkin khusus Natal ini antisipasi. Berarti kan ya mau nggak mau kan kita PP pulang pergi gitu. Berarti kan kalau jam 5 itu kemungkinan kita sampai wilayah Natal itu antara jam 7 atau jam 8. Iya. Kalau Kalianda itu nanti kita taruhnya di mananya Kak ya? Mohon di SMA 2 Kak. Kalau di Kalianda di SMA 2. Kalau yang di Tanjung Bintang di SMA mana gitu. Lupa saya. Kalau di Kalianda di SMA 2. Berarti lebih deketan Tanjung Bintang berarti Kak? Tanjung Bintang. Kalau Tanjung Bintang belum ada informasi Kak ya di SMA berapa gitu ya? Iya. Waktu kemarin udah tahu sih tapi lupa saya. SMA mana. Nah. Nanti kalau saya. Kalianda lebih jauh Pak. Iya. Kalau SMA 2 ya jauh. Kalau SMA 2 kan kiri jalan. Keluar tol aja udah. Keluar tol aja kan udah 53.500 57 apa 53 ya lupa ya. SMA 2 itu yang dekat Polsek bukan sih? Dekat pos polisi. Sebelah kiri ya kan? dia masuk ke dalam kiri. Masuk ke dalam dikit kan. Ya dulu tes P3K kan di situ. Dia SMA 2 itu udah lewatin lapangan itu ya? Lapangan Handak mana? Itu. Hah? Handak. Oh, belum. Sebelum ya? Belah kiri jalan dia Pak, masuk ke dalam. Oh. Berarti itu sudah lewatin Sidomulyo belum? Ya udah Pak. Udah ya. Artinya bisa cover lah kalau masih les itu. Khawatir sampai lapangan Polsek Kalianda itu. Jam 7.
jam 8. Oh, jam 8. Jam 8 berarti berangkat jam 6, Pak. Jam 6. Malam kita bisa nyantai kalau Baru pulang. bangun tidur, Pak. Oke. Kalau gitu sepertinya sudah selesai, Kak. Tatap maya kita hari ini. Kita lanjut lagi di hari Sabtu ya, tanggal 13. Malam Sabtu. Tanggal 13 September kita lanjut lagi. Saya mengingatkan kembali, di LMS segera dikerjakan apa yang harus dikerjakan, sambil dilihat due date-nya, batas waktunya, sampai tanggal berapa. Gitu aja. Siap. Mau semangat semuanya sampai Iya, Kak. November nanti. Masih lama perjalanan kita. Amin. Betul. Semoga semuanya sehat. Jangan lupa doakan saya. Oh iya, itu nomor 1 tuh. Kalau bisa di Amin. nomor Sehat. 1 itu itu. sangat penting. Sehat, panjang umur. Amin. Amin. Semoga kakak-kakak semuanya juga sehat. Oke, saya Amin. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, varian Pak Ustadz. Baru masuk udah bubar. Wah, kacau ini varian. Parah benar emang. Bubar. Maaf, Ibu Fasil. Masuk. Kita ini ada tugas di